Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Dre yang terlihat sedang bersiap-siap untuk pindah rumah. Dre hanya tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Diantar oleh beberapa anggota keluarga, akhirnya dengan perasaan sedih Dre pun harus segera berpamitan untuk pergi ke bandara. Sebelum pergi, sepupunya memberi kenang-kenangan Dre berupa skateboard. Dre dan ibunya sudah berada di pesawat dengan tujuan Beijing, Cina. Di dalam pesawat, terlihat ibu Dre mencoba belajar bahasa Cina, namun Dre tidak tertarik sama sekali. Setelah perjalanan yang begitu jauh dan sangat melelahkan, akhirnya mereka sampai di bandara Cina. Lalu seseorang menjemput dan mengantar mereka sampai ke apartemen. Tidak perlu waktu lama, Dre langsung mendapatkan seorang teman baru bernama Harry. Dre mempunyai kebiasaan buruk yang sangat mengganggu ibunya. Bukannya menggantungkan di tempatnya, Dre selalu menjatuhkan jaketnya ke lantai. Karena air panas di kamar mandi tidak berfungsi, ibu Dre menyuruhnya pergi untuk memberitahu Mr. Han, seorang tukang reparasi. Saat bertemu dengan Mr. Han, Dre segera memintanya untuk segera memperbaikinya. Namun Mr. Han tidak menggubris karena dia sedang menikmati makan siangnya. Ketika melewati sebuah taman bermain, Dre melihat seorang gadis cantik bernama Mei yang sedang duduk memegang biola. Harry yang sudah berada di sana lalu mengajak Dre untuk bermain. Dre mencoba mencari perhatian Mei dengan bermain pingpong. Tapi dengan mudah Dre dikalahkan oleh seorang kakek tua. Tingkah laku Dre ini pun membuat Mei terhibur dan dia pun tersenyum. Lalu Dre pun memberanikan diri untuk mendekati Mei. Dia begitu senang karena Mei ternyata bisa berbahasa Inggris. Dre pun menyalakan musik dan langsung ngedance di hadapan Mei. Namun tiba-tiba seorang anak bernama Cheng datang menghampiri mereka. Dia terlihat marah dan melempar kertas yang dipegang oleh Mei. Dre mengambil dan mencoba mengembalikannya, namun Cheng tetap melemparnya. Dre yang tetap mencoba mengembalikan kertas itu akhirnya menyulut kemarahan Cheng. Cheng langsung memukul Dre dan menantangnya untuk berkelahi. Cheng juga meminta Harry untuk tidak ikut campur. Dre pun mulai melepaskan pukulannya, namun Cheng yang jago bela diri dengan mudah mengalahkan Dre. Mei dan Harry segera menghampiri Dre. Dre yang malu, ia pun meminta mereka berdua untuk meninggalkannya sendirian. Esok harinya, ibunya memanggil Dre untuk segera berangkat ke sekolah. Dre mencoba menutupi lukanya dengan foundation milik ibunya. Dre kemudian diantar ke sekolah barunya dengan diantar ibunya. Setibanya di sana, mereka langsung menemui kepala sekolah. Tidak sengaja Dre melihat Cheng dan gengnya di sekolah itu. Sebelum mempersilakan Dre masuk, kepala sekolah mengatakan jika murid dilarang memakai topi di sekolah. Mendengar hal itu, ibu Dre pun langsung melepas topi yang dipakai Dre. Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat wajah Dre yang sudah lebam. Namun Dre meyakinkan ibunya jika dia hanya terjatuh. Saat di kantin, Dre bertemu dengan Mei. Mei membantu Dre mengambil makanan karena Dre tidak bisa memakai sumpit. Mei juga meminta maaf atas kelakuan Cheng kemarin. Ternyata Cheng sangat menyukai Mei dan orang tua mereka adalah sahabat dekat. Sore hari Mr. Han datang ke rumah Dre untuk memperbaiki saluran air panas yang rusak. Di situ, dia melihat Dre sedang mengikuti gerakan bela diri di televisi. Mr. Han terus memandangi Dre sehingga membuat Dre sedikit merasa malu. Lagi-lagi ibu Dre dibuat kesal karena Dre selalu menjatuhkan jaketnya sembarangan. Mendengar ibunya mengomel, dengan terpaksa Dre lalu menggantungkan jaketnya. Dan hal itu pun dilihat oleh Mr. Han. Di sekolah Dre selalu menghindar dari Cheng dan gengnya karena takut. Tiba-tiba Dre mendengar lantunan suara biola yang indah. Dia pun pergi mengikuti arah suara yang ternyata berasal dari aula. Di sana terlihat Mei sedang latihan bersama guru musiknya. Keluar dari aula, Dre tidak sengaja bertemu dengan Cheng. Mereka pun mulai membulinya. Di situ Cheng juga meminta agar Dre menjauhi Mei. Saat berjalan-jalan dengan ibunya, Dre melihat sebuah tempat latihan bela diri. Dre begitu terpana melihat anak-anak yang sedang berlatih kungfu. Lalu Dre mengintip ke sebuah ruangan dan masuk ke dalam. Tak disangka di sana dia melihat Cheng dan gengnya sedang berlatih. Dengan raut muka sedih, Dre segera pergi meninggalkan tempat itu. Dre mendadak marah kepada ibunya tanpa alasan yang jelas. Sambil menangis, Dre berkata jika dia tidak bahagia dan benci dengan tempat ini. Dre meminta pada ibunya untuk kembali pulang ke Amerika. Ibunya berkata dia sudah tidak memiliki apa-apa di Amerika, dan tempat ini adalah rumah mereka. Dre yang tidak mampu berkata-kata lagi, ia pun pergi meninggalkan ibunya. Tak disangka semua percakapan mereka terdengar oleh Mr. Han. Suatu hari sekolah mereka mengadakan tur ke tempat bersejarah. Cheng terlihat tidak senang dengan kedekatan Dre dan Mei.
Dre yang ketakutan melihat Cheng, ia pun segera menghindar dari Mei. Saat pulang, Dre mencoba menghindar sebisa mungkin agar tidak terlihat oleh Cheng dan gengnya. Ketika ia bersembunyi, Dre melihat air kotor di sebuah ember. Lalu Dre menyiramkannya ke arah mereka dan langsung kabur. Mereka pun langsung mengejar Dre dan ia berusaha lari sekuat tenaga. Dre kemudian masuk ke sebuah tempat. Dia menutup pintu dan menguncinya dengan kawat. Namun hal itu sia-sia saja. Mereka dengan mudah melompati pagar tersebut. Hingga akhirnya dia sampai di halaman rumah Mr. Han yang pintunya sudah terkunci. Mereka pun langsung menghajar Dre. Namun aksi tersebut segera dihentikan oleh Mr. Han. Melihat hal itu, mereka lalu mencoba menyerang Mr. Han. Dre kemudian diobati oleh Mr. Han dengan cara tradisional. Dre yang baru pertama kali diobati dengan cara seperti itu, merasa heran dan dia tidak merasa sakit sama sekali. Dre yang sudah melihat keahlian Mr. Han, ia lalu meminta Mr. Han bersedia mengajarinya. Namun Mr. Han langsung menolaknya. Karena bagi Mr. Han, kungfu bukan untuk berkelahi melainkan menciptakan kedamaian. Dengan kecewa, Dre akhirnya meninggalkan rumah Mr. Han. Mr. Han yang berpikir sejenak kemudian berubah pikiran. Dan dia pun memanggil Dre kembali. Mr. Han lalu mengantar Dre ke tempat Cheng belajar kungfu. Mereka masuk ke dalam dan melihat latihan kungfu yang sedang berlangsung. Di sini terlihat guru Cheng yang bernama Master Li mengajari anak-anak kungfu dengan kekerasan. Cheng mengatakan kepada Master Li jika Mr. Han lah yang sudah menghajar mereka. Mr. Han mengatakan kedatangannya adalah untuk berdamai. Namun Master Li tidak terima dan meminta agar mereka bertarung satu lawan satu. Mr. Han mengatakan jika Dre akan melawan mereka semua satu persatu di turnamen nanti. Master Li pun menertawakan dan menyepelekan Mr. Han. Dre yang tidak tahu apa-apa terkejut mendengar hal itu. Dre tahu Cheng dan gengnya begitu tangguh. Bagaimana mungkin Dre bisa menghadapi mereka? Akhirnya Mr. Han bersedia mengajari Dre kungfu. Dre pun nampak gembira dan bersemangat. Hari pertama latihan Dre dimulai. Seperti biasa, Dre selalu menjatuhkan jaketnya di lantai. Dre lalu memperlihatkan kemampuan yang dia miliki. Sayangnya Mr. Han tidak terkesan sama sekali. Mr. Han malah menyuruh Dre mengambil jaketnya yang tergeletak di lantai. Dia meminta Dre menggantungnya dengan benar, lalu mengambilnya dan memakainya lagi. Dre pun kesal dengan Mr. Han yang hanya menyuruhnya melakukan hal yang sama sampai seharian. No street parking. Saat pulang ke rumah untuk pertama kalinya, Dre menggantung jaketnya sendiri tanpa diminta oleh ibunya. Melihat hal itu ibunya merasa heran, tapi dia bahagia melihat perubahan Dre. Esoknya, latihan terus berjalan bahkan saat hujan turun. Tapi gerakan yang dilakukan oleh Dre tetap itu-itu saja. Hari berganti hari, Dre pun tetap melakukan latihan yang sama. Meskipun dengan terpaksa Dre tetap melakukannya. Sampai akhirnya Dre kesal dan tidak mau melakukannya lagi. Dre pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Mr. Han memanggilnya. Ternyata yang dilakukan Dre selama ini adalah ajaran kungfu yang belum dia ketahui. Dre pun mulai paham akan maksud dari Mr. Han. Dre bahkan terkejut dengan perubahan dirinya sendiri. Setelah mengetahui hal itu, Dre lebih bersemangat ketika berlatih. Suatu hari Mr. Han dan Dre sedang naik kereta menuju Shiroko. Mereka mendaki anak tangga yang begitu jauh untuk pergi ke puncak gunung. Di sana Dre melihat orang-orang berlatih kungfu dengan sangat tenang serta menyatu dengan alam. Salah satu yang menyita perhatian Dre, dia melihat seorang perempuan yang sedang bersama ular kobra. Ular itu terlihat mengikuti gerakan perempuan tersebut dan tanpa disadari, Dre pun mengikuti gerakan itu. Dre berlatih begitu keras bersama Mr. Han. Hari demi hari Dre semakin terlatih dan percaya diri. Your focus. Suatu hari di sekolah, Dre mengajak Mei bolos latihan biola dan mereka pun pergi bersenang-senang bersama. Ternyata audisi biola yang awalnya dijadwalkan besok berubah menjadi hari ini dan akan dimulai 20 menit lagi. Ayah Mei lalu menelpon dan segera menjemput Mei. Akhirnya Mei datang ke aula dan ternyata audisi sudah dimulai. Dre berlari sekencang mungkin agar bisa menghadiri audisi Mei yang sedang berlangsung. Untungnya audisi Mei berjalan lancar. Mei yang melihat kehadiran Dre di audisinya pun tampak senang. Terlihat orang tua Mei berbicara sesuatu kepadanya. Mei pun kemudian menghampiri Dre dan berkata
jika mereka tidak bisa berteman lagi. Hal itu dikarenakan Dre membawa pengaruh buruk dalam kehidupan Mei. Dre pun sangat menyesal dan tampak begitu sedih. Hari demi hari, Dre berlatih semakin keras tanpa mengenal lelah. Sementara itu di sekolah, Mei tidak mau berbicara sama sekali dengan Dre. Dibantu oleh Mr. Han, akhirnya Dre menemui Mei dan ayahnya. Dre lalu membaca surat dengan bahasa Cina untuk ayah Mei. Dia meminta izin untuk menjadi sahabat baik Mei. Melihat niat baik Dre, ayah Mei pun memperbolehkan Mei untuk menyaksikan pertandingan kungfu Dre di turnamen nanti. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai. Di sana terdapat banyak murid dari sekolah kungfu ternama, tak terkecuali Cheng dan gengnya. Dre yang baru pertama kali ikut turnamen, ia pun merasa sedikit gugup. Namun perlahan-lahan dia mengerti cara mendapatkan poin untuk memenangkan pertandingan. Cheng yang bertanding dengan anak lain, sengaja menyombongkan kemampuannya pada Dre agar Dre merasa takut. Di sisi lain, poin Dre terus bertambah sehingga peringkatnya pun mulai naik. Sekarang babak semifinal akan segera dimulai. Cheng berhasil mengalahkan lawannya dan masuk ke babak final. Sementara Dre harus mengalahkan teman Cheng yang juga pernah membulinya. Saat bertanding, teman Cheng didiskualifikasi karena dengan sengaja melukai kaki Dre. Terlihat teman Cheng menyesal atas perbuatannya, karena sebenarnya Master Lee lah yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Sebelum final dimulai, dokter mengatakan jika Dre tidak boleh melanjutkan pertandingan. Dre hanya punya waktu 2 menit saja jika ingin melanjutkan kembali pertandingan. Jika Dre tidak kembali, otomatis Cheng yang akan menjadi juara. Dre terus memaksa Mr. Han. Dia bersikeras ingin tetap bertanding. Akhirnya Mr. Han mengobati Dre dengan cara tradisional kembali. Mr. Han lalu berkata kepada panitia, jika Dre akan melanjutkan pertandingannya. Dre pun kembali ke arena dan mendapatkan dukungan dari banyak orang. Pertandingan final pun dimulai. Cheng yang begitu agresif mulai menyerang Dre. Dia berhasil menendang Dre hingga keluar ring. Sehingga dia mendapatkan 1 poin. Selanjutnya, Dre berhasil mendapatkan 1 poin karena berhasil menjatuhkan Cheng. Hingga Dre mendapatkan 1 poin lagi, dan ini membuat Master Lee khawatir. Master Lee pun meminta waktu untuk break sebentar. Dia memanggil Cheng dan mengatakan 1 kalimat dengan tegas, yaitu tanpa ampun. Lalu dengan sengaja Cheng menendang kaki Dre yang sebelumnya sudah terluka. Namun Dre tidak patah semangat. Dia kembali bangkit meskipun dengan tertatih-tatih. Dre dan Cheng akhirnya mendapatkan poin yang sama. Kali ini Dre berusaha lebih fokus. Dre mencoba menggunakan teknik seperti yang dilakukan wanita bersama ular kobra saat di kuil waktu itu, di mana musuhnya tanpa sadar akan mengikuti gerakannya. Dan benar saja, hanya dengan menggunakan 1 kaki, Dre berhasil menendang wajah Cheng hingga terjatuh. Dre akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Cheng dengan besar hati meminta izin pada wasit agar bisa menyerahkan piala untuk Dre dari tangannya sendiri. Lalu Cheng dan teman-temannya membungkukkan badan untuk menghormati Mr. Han yang rendah hati. Mereka mengakui jika Mr. Han adalah master kungfu yang sesungguhnya. Master Lee pun hanya bisa terpana melihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Sementara Mr. Han dan Dre sangat bahagia dengan hasil perjuangan mereka.